Sejak pertemuan terakhir Gospot dengan Usi Sulistiawati, perut hamilnya semakin membuncit saja. Ya, namanya juga usia kandungan Usi sudah menginjak 7 bulan lebih. Semakin mendekati waktu persalinan, wajah Usi semakin berseri-seri. Mungkin ini bawaan si jabang bayi yang sehat-sehat saja di dalam perut Usi. Alhamdulillah sehat-sehat aja, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Orang bilang kalau perempuan hamil aura kecantikannya kian memanjang. Orang bilang tahun 2005 karir KD mengalami masa-masa yang sulit. Bisa jadi tahun ini menjadi tahun kebangkitan bagi Krisdayanti. Enggak lah, semua mendongkrak itu adalah kuasa Allah. Kalau Allah sudah menciptakan manusia itu habis mau didongkrak kayak apa gitu. Pembuatan film ini bukan karena sesuatu, untuk sesuatu, untuk perfilman di tanah air. Jadi saya nggak merasa bahwa saya nggak boleh ini karena ini lebih kepada manusianya. Anak-anak juga sebagai produser. Pada debutnya di layar lebar ini, KD harus beradu akting dengan Cornelia Agatha yang jauh berpengalaman untuk film layar lebar. Kita semua tuh benar-benar ada sinergi lah secara profesional dan juga pertemanan. Nah, jadi saya cuma merasa beruntung aja. Walaupun saya tampil tidak banyak, tapi saya mendapatkan energi yang luar biasa dari KD, dari Gary, dari Alex dan juga sutradara yang membantu saya juga bisa bermain dengan baik gitu loh, karena memang itu acting itu take and give gitu aja. Film Jatuh Cinta Lagi disutradarai oleh Rizal Mantovani. Rizal menyulap KD menjadi seorang pengacara yang konyol, sementara Cornelia Agatha malih rupa menjadi pedangdut super heboh. Bagi Cornelia Agatha, inilah film komedi pertamanya. Jadi saya juga nggak mau tentang komedi, saya actingnya kayak bercanda, terus cuma ngelawak aja enggak, karena saya juga nggak mau yang mudah-mudahan aja lucu, nggak garing ya, mudah-mudahan, saya nggak tahu lah, mudah-mudahan nanti nggak garing, tapi memang usaha saya untuk bisa orang jadi tertawa itu tanpa harus saya jadi ngelawak, itu aja. Saking saya belum pernah saya ngefans sama peran saya sendiri, sampai saya tuh akhir tuh bawa fotonya terus kemana-mana, pamer ke orang, kan main film kayak gini loh, suka banget sama perannya. Jadi memang saya benar-benar jatuh cinta sama peran saya, dan seperti biasa memang saya selalu ingin punya saya komit dengan peran yang saya mainkan, komitmen. Jadi nggak bisa nilai pakai uang. Kepuasan memang tidak bisa dibayar dengan uang. Tak hanya Cornelia yang merasa puas, KD juga puas dengan kinerja perdananya di dunia yang baru digelutinya. Hanya saja, sebagai seorang diva musik pop, tak berlebihan jika penggemarnya berharap suatu hari nanti KD harus menelurkan film musikal. Saya ingin tetap bercita-cita untuk bikin sebuah film musikal. Mudah-mudahan ini juga satu buah dedikasi besar saya sebagai masyarakat seni untuk Indonesia. Kalau aku mau jadi pengacara yang menang terus, bolehlah aku ngaca ke kamu. Tapi kalau bicara soal hati, perasaan dan integritas, kemudian ngomong sama tembok sekalian. Dan kamu gampang kebaca juga, tahu nggak? Kamu pukul rata semua cowok-cowok. Brengsek, ngawur, seperti ayah kamu, ya kan? Pemirsa, urusan coret-coret di atas kertas untuk bikin puisi sudah menjadi kebiasaan Ratih Sanggarwati. Tak heran jika Ratih mampu menulis berbagai macam puisi yang akhirnya ia terbitkan menjadi sebuah buku kumpulan puisi. Urusan coret-coret di atas kertas rupanya juga menjadi hobi Sandy Aulia. Diam-diam Sandy suka membuat sketsa untuk merancang kostumnya sendiri. Malah Sandy ingin menyulap hobinya itu menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, seperti apakah baju-baju rancangan Sandy? Ini dia liputannya. Kebanyakan artis sinetron cenderung melebarkan sayapnya ke dunia layar lebar. Sandy Aulia pun melakukan hal serupa. Bahkan Sandy justru lebih meraup kepopuleran di kancah perfilman. Hasrat terdalam Sandy rupanya bukan di bidang akting saja. Diam-diam kekasih Roger Danuarta ini hobi membuat sketsa pakaian yang kemudian ia realisasikan menjadi sebuah gaun khas anak remaja seusianya. Hobinya mendesain pakaian muncul begitu saja saat Sandy duduk di bangku SMP. Karena saya kecil banget tuh kayak SMP, jadi bener-bener yang cari baju di mana-mana tuh susah. Adanya SS aja masih yang gombrong gede gitu. Terus saya ekstra small. Sedangkan ekstra small tuh kebanyakan di luar kan, 3 tahun yang lalu gitu. Jadi saya pikir
udah deh kita bikin aja gitu. Kebetulan mama saya garment kan, ya saya suka ambil bahan mama waktu dulu ya, saya suka potong-potong, saya suka jahit gitu kan sama tukang jahit. Pas dibuka, kan ini kan bahan mahal, kenapa dipotong sembarangan gitu, sama baju Barbie saya waktu saya masih kecil gitu. Kebolehan Sandy merancang busana sudah terkenal di antara teman-teman SMA-nya. Jadi tidak heran ketika ada acara di sekolahnya, Sandy bersedia memamerkan gaun-gaun rancangannya. Ketika sedang mendesain gaun, Sandy mendapat inspirasi dari mana ya? Sendiri aja tergantung mood. Jadi sebelum saya ngedesain, biasanya saya nggak pernah mau melihat majalah, lihat internet atau lihat fashion yang lain gitu. Saya benar-benar sendirian di kamar, matiin TV, nggak ada palingan lagu aja. Saya gambar pas moodnya sama pensil aja udah. Enggak, saya nggak mau ngikutin trennya lagi Jepang, saya ikutin Jepang, nggak mau. Jadi suka-suka saya, namanya saya desainer kan. Tapi saya lihat aja sekarang lagi warna-warnanya apa, atau enggak sekarang yang in apa sih gitu. Jadi kalau orang bikin Jepang, saya belum tentu bikin Jepang. Orang bikin tren vintage, saya belum tentu bikin vintage gitu. Jadi bener-bener yang pure dari saya sendiri aja. Sandy tidak main-main untuk hobinya yang satu ini. Ia punya impian besar yang ingin segera ia wujudkan. Soalnya saya punya butik dress gitu yang simple dengan harga yang standar untuk remaja. Saya pengen banget kayak gitu. Urusan rancang-merancang busana juga melekat pada diri Ratih Sanggarwati. Ratih cukup piawai mendesain busana muslim plus aksesorisnya. Model senior ini pernah pula menerbitkan buku bagi para muslimah yang ingin tampil chic dengan busana muslim. Kali ini Ratih kembali menerbitkan buku, tapi berupa buku kumpulan puisi berjudul Namaku Perempuan. Hasil kolaborasi dengan beberapa penulis perempuan. Kami ingin semua perempuan Indonesia mempunyai puisi ini. Karena di dalamnya termasuk tadi katanya ketegaran, kerja keras, kemudian juga empati yang tinggi, kepedulian di banyak hal tentang sosial, tentang budaya dan lain-lain. Ratih banyak memetik tema bagi puisinya dari kejadian di sekelilingnya, terutama kejadian yang menyentuh relung hati Ratih yang sangat sensitif. Udah ngenes gitu rasanya ngelihat, Insya Allah ngelihat ada orang mobil bagus gitu yang dikeluarkan, uang tuh hanya recehan gitu ya, recehan yang harga dompetnya tuh barangkali sampai banyak sekali, dan yang dikeluarkan dari dompet itu adalah uang yang sangat kumel dan nilainya sangat sedikit gitu. Itu saya mulai sedih tuh kalau gitu. Saya sedih betul, kemudian jadilah puisi. Jangan pernah mengekang kreativitas seseorang. Pemirsa, di usia kehamilannya yang sudah mencapai 7 bulan lebih, wajah Ussy Sulistiawati tampak berseri-seri. Awak Gospot tentu saja ikut berbahagia melihat kondisi Ussy yang seperti itu. Namun pertemuan kami semalam dengan Ussy menyisakan sebuah pertanyaan besar. Ussy lagi-lagi tidak didampingi suaminya Yusuf Sugianto. Di manakah Yusuf ketika Ussy sedang hamil tua? Jangan-jangan gosip keretakan rumah tangga mereka memang benar adanya. Tapi pemirsa, sebaiknya langsung saja kita tanyakan pada Ussy Sulistiawati. Ini dia. Sejak pertemuan terakhir Gospot dengan Ussy Sulistiawati, perut hamilnya semakin membuncit saja. Ya, namanya juga usia kandungan Ussy sudah menginjak 7 bulan lebih. Semakin mendekati waktu persalinan, wajah Ussy semakin berseri-seri. Mungkin ini bawaan si jabang bayi yang sehat-sehat saja di dalam perut Ussy. Alhamdulillah sehat-sehat aja, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Orang bilang kalau perempuan hamil aura kecantikannya kian memancar. Biasanya bayi yang dikandung adalah perempuan. Sudah dicek lewat USG belum? Kapan kira-kira persalinannya? Wah, masih jauh, bulan pertengahan April. Udah, katanya sih perempuan. Tanpa terasa bulan April akan segera tiba. Ussy tentunya ingin berada dekat dengan suaminya Yusuf Sugianto, sembari menunggu hari persalinan. Terlebih sewaktu-waktu Ussy bisa saja melahirkan lebih cepat dari prediksi awal. Susahnya, Yusuf berada di Kalimantan dan jarang terlihat menemani Ussy ke acara-acara formal. Seperti di konser 3 Diva, Yusuf tidak kelihatan. Di resepsi pernikahan artis sinetron Valiza dan Iqbal pun, Ussy hanya ditemani ibunya. Wajar jika kami prihatin tentang keadaan rumah tangga Ussy dan Yusuf yang sempat digosipkan retak.
Baik. Baik. Kejepit loh, kejepit kali, udah ya. Awas nanti kalau kelindes. Dah. Udah. Please, oke, dah, sudah kenyang. Udah, terima kasih sudah kenyang. Terus, nanti kalau kelindes gue di. Udah. Dadah, dadah.